Coba bayangin gini, harga minyak dunia naik, Indonesia ikut mahal, HP iPhone keluar, harganya patokannya dolar. Bahkan gaji TKI di Arab Saudi pun dihitung pakai dolar. Padahal dolar itu cuma selembar kertas hijau dari Amerika. Kenapa sih dunia segantungan itu sama dolar? Di video 5 menit ini, aku akan bongkar 5 fakta kenapa dolar itu rajanya semua mata uang. Tonton sampai habis ya, karena fakta nomor 4 itu paling nggak masuk akal. Selalu sedia Kiko di rumah. Kiko! Ibu hebat, tahu banget yang kita suka. Kiko enak tahu. Lahirnya dolar jadi mata uang cadangan dunia. Jadi gini ceritanya. Dulu di tahun 1944, habis Perang Dunia Kedua, negara-negara kaya di dunia kumpul di satu tempat namanya Bretton Woods. Masalahnya, mau pakai emas buat patokan dagang, tapi emasnya cuma Amerika yang paling banyak. Hasilnya disepakati dolar Amerika jadi raja. 1 dolar sama dengan 1/35 ons emas. Negara lain nyimpen dolar buat jaga-jaga, bukan emas lagi. Itu kenapa sampai sekarang Bank Indonesia juga nyimpen cadangan devisa bentuknya dolar, bukan yen atau euro. Karena dolar sama dengan jaminan paling dipercaya dunia. Fakta kedua, ini fakta yang paling ngaruh ya ke dompet kita. Tahun 70-an, Amerika bikin deal sama Arab Saudi. Isinya kalau kamu mau jual minyak, jualnya wajib pakai dolar. Arab Saudi setuju. Negara lain yang butuh minyak, ya mau nggak mau harus nuker mata uangnya ke dolar dulu ya. Nah, dari sini lahir istilah petrodolar. Makanya kalau harga dolar naik 100 perak aja, harga bensin Pertalite atau Pertalite ya, di SPBU pun bisa ikut naik karena impor minyak kita bayarnya pakai dolar. Fakta yang ketiga, sebenarnya dolar sekarang itu udah nggak dijamin emas lagi sejak tahun 71. Jadi kertas hijau doang dong. Iya, tapi yang bikin dia kuat itu kepercayaan. 60% transaksi dunia itu pakai dolar. Semua orang dari pedagang kecil sampai negara yang gede pun percaya dolar nilainya stabil. Bayangin kayak GoPay. GoPay laku karena semua orang percaya bisa dipakai bayar. Dolar juga gitu, tapi skalanya dunia. Makanya walaupun Amerika utangnya numpuk, dolar tetap diburu. Kalau dolar bersin, dunia pilek. Ini fakta nomor 4 yang aku bilang nggak masuk akal tadi ya. Bank Sentral Amerika namanya The Fed. Kalau The Fed naikin bunga dolar 0,25% aja, efeknya investor cabut dari Indonesia, larinya ke dolar karena bunganya lebih gede. Rupiah jadi lemah. Utang luar negeri Indonesia jadi bengkak. Kita minjem 1 miliar dolar. Pas bayar bisa jadi 1,2 miliar dolar gara-gara kurs naik. Harga barang impor seperti iPhone, laptop, gandum, kedelai itu semua naik ya. Jadi keputusan 9 orang di gedung The Fed bisa bikin harga Indomie di warung kamu naik. Fakta yang terakhir, ada saingan tapi susah gantiin. Terus ada nggak saingan dolar bang? Ada euro, yuan Cina. Cina sekarang gencar ajak negara BRICS dagang pakai yuan bukan dolar, tapi susah. Kenapa? Karena buat ngalahin dolar itu satu negara harus punya 3 hal. Ekonominya gede, sistem keuangannya dipercaya, dan tentaranya kuat buat jaga jalur dagang. Amerika punya semuanya. Jadi dalam 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, dolar masih bakal jadi raja. Paling nggak 50% transaksi dunia masih pakai dia ya. Jadi kesimpulannya, dolar kuat bukan karena kertasnya bagus, tapi karena sejarah, minyak, dan kepercayaan dunia. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, 20 tahun lagi dolar masih jadi raja atau yuan Cina yang bakal gantiin? Tulis di kolom komentar ya. Kalau video ini bikin kamu lebih paham ekonomi, klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan info dari channel kami ya.